Dalam dunia sains, ia dikenal sebagai Cacomantis merulinus, burung kecil dari keluarga kukuk. Tapi di banyak desa tua di Jawa, Bali, dan Sumatera, ia punya nama yang jauh lebih menyeramkan. Burung pertanda kematian, atau lebih dikenal secara lokal sebagai burung wik-wik. Masyarakat percaya burung ini bukan sembarang burung. Ia muncul di malam hari bukan sekedar bernyanyi, tapi memberi tanda dari alam gaib. Jadi, lain kali jika kamu mendengar suaranya, tetaplah terjaga, karena bisa jadi itu bukan burung, tapi sesuatu yang sedang memperhatikanmu dari balik pohon atau dari balik atap rumahmu yang mungkin akan menjemputmu. Gue mau coba bahas sejarah burung wik-wik, burung pembawa kabar buruk, burung pembawa kematian. Tapi sebagai catatan, ini dari beberapa literatur juga termasuk contohnya Wikipedia. Mereka tidak bisa memastikan bahwa sumber yang mereka cantumkan itu valid ya. Jadi gue pribadi pun tidak menyarankan percaya 100% dari apa yang gue sampaikan, karena ini juga hasil rangkuman gue pribadi. Jadi mohon bijak, asal usul yang tersembunyi. Jadi ini masih bias ya. Tapi yang pasti burung wik-wik ini tersebar di luasan kawasan Asia Selatan dan Tenggara. Indonesia jelas, berarti Indonesia, Malaysia, Singapura, mungkin Thailand, Filipina, India. Dan kita semua tahu istilah Cacomantis merulinus itu bahasa mana ya? Bukan bahasa Padang jelas. Ini bahasa Latin yang artinya peramal buruk. Burung kecil seperti murai, jadi burungnya kecil, entah gua nggak tahu kecilnya sekecil apa ya. Yang pasti mungkin mungil, tapi sering dikait-kaitkan dengan hal-hal buruk. Karena bukan tanpa alasan beberapa kepercayaan di beberapa daerah mengait-ngaitkan kehadiran si burung wik-wik ini, si burung kukuk, si pembawa berita buruk ini dikaitkan dengan tanda akan meninggalnya seseorang, entah siapapun, tanda hal-hal buruk akan terjadi, dan lain sebagainya. Setiap daerah beda-beda. Yang pasti yang gue dapat sih seperti itu ya. Belum lagi sebagai tanda kehadiran makhluk-makhluk astral, makhluk halus. Jadi buat lo yang meyakini burung ini ada dan tiada, dalam arti katanya burung ini suaranya nyaring, mengerikan, bikin merinding, tapi juga kalau dicari nggak ada, katanya begitu. Dan biasanya muncul suaranya
di jam-jam tertentu, di pagi hari dan petang. Petang itu mungkin menuju malam lah gitu. Dan gua pun sering denger sih, tapi memang kalau dihayati didengerin memang kok agak merinding ya gitu. Tapi memang karakternya seperti itu. Mungkin kenapa dikaitkan ya, mirip-mirip inilah kayak suara-suara musang, suara-suara binatang malam lain yang kita belum tahu, kita belum pernah lihat, tapi kita anggap itu sebagai salah satu tanda kehadiran makhluk gaib begitu. Banyak kan suaranya mirip suara ketawa, mirip suara nangis, suara bayi. Banyak banget. Gue pribadi pun gue cuman tahu burung merpati, burung gagak mungkin ya, burung dara, burung ini selalu dikaitkan khususnya ketika ada seseorang yang meninggal atau akan meninggal, seperti kepercayaan di Bali kalau gua tidak salah ya. Jadi si burung ini muncul dengan suaranya yang khas, memberi tanda bahwa roh yang meninggal kemarin atau tadi atau semalam itu belum tenang. Jadi dia coba memberi kabar kepada keluarganya mungkin bahwa tolong disempurnakan. Tapi kan bahasa burung ya, mungkin teknologi sekarang udah canggih ya, jadi tinggal titut translate, oke, rokok 2 slop gitu. Sudah tenang rohnya, seperti itu mungkin, kita kan nggak tahu ya. Lalu kalau di Jawa khususnya, ya termasuk di Jawa Barat tempat gua, burung ini tuh katanya bukan burung bener ya, jadi lebih kepada jelmaan lah, jelmaan sesuatu yang penasaran. Sumpah mati aku, aduh ini lagu mulu beberapa video ya, seperti itulah. Pada intinya sejarah ini lebih kepada penjelasan secara ilmiahnya bahwa burung ini mungkin ada dan mungkin tiada untuk beberapa orang. Seperti yang gua singgung di bagian sebelumnya, konon burung ini bukanlah burung sesungguhnya, tapi lebih kepada roh penasaran yang menjelmakan sebagai burung. Seperti itu. Meskipun nggak berbahaya, tapi tidak berbahaya, tapi dikaitkannya dengan hal yang mistis. Seperti itu. Jadi pada akhirnya muncullah mitos-mitos baru. Si burung ini membawa dendam katanya di mitos ya, seperti itu yang gue baca. Lalu kalau di malam Jumat Kliwon atau malam 1 Suro, dipercaya kalau si burung ini tuh membawa kabar dari alam gaib, kalau gerbang alam gaib di sana sedang terbuka lebar. Jadi ada rekrutmen mungkin. Jadi tandanya ada suara dari si burung ini, ayo lamar gitu. Mungkin ya seperti itu. Atau mungkin yang tadi roh-roh penasaran yang luntang-lantung nganggur, terus kata si penjaga gerbang goib, burung panggil itu yang luntang-lantung gitu.
suruh masuk, mumpung pintu dibuka gitu. Akhirnya kehidupan menjadi tenang, seperti itu. Mitos yang lebih mengerikan menurut gua mengerikan dalam arti kata masih dalam koridor budaya di kita khususnya. Si burung ini dianggap sebagai penanda bahwa ritual perdukunan sedang berlangsung. Gua nyebutnya apa ya, bukan perdukunan, mungkin praktek perdukunan, mungkin seperti pesugihan, santet. Jadi katanya si burung ini tuh jadi messenger. Lu datang ke rumah si A ya, lu bertenggerlah si burung. Nah, titik ini tuh jadi penyambung lidah. Si burung ini tuh penyambung lidahnya si santet tadi, guna-guna atau apalah, gua kurang ngerti. Jadi mungkin lu semua harap berhati-hati ya ketika lu denger suara itu. Siapa tahu lu dapet jodoh. Jadi burung ini sering disimbolkan dengan hal-hal yang berbau klinik, mistis, gaib, seperti itu. Kasihan juga ya burung, padahal dia cuma pengen terbang bebas dan bernyanyi dengan riang. Tapi memang sifat aslinya pun cukup merugikan tetangga sesama burung ya. Jadi yang gue baca, ketika dia akan bertelur, dia simpen telurnya itu di sarang orang. Nah, sarang orang itu kalau ada penghuninya, dia usir-usirin. Lu bayangin, lu mau ngontrak, random aja gitu milih kontrakan, taruh aja barang, ada orang di situ lu usir. Nah, kayak gitu. Jadi katanya di kehidupan aslinya pun si burung ini memang pembuat onar. Jadi memang sudah pertanda buruk dikait-kaitkannya, pembuat onar juga, seperti itu ya. Mitos-mitos lain sih katanya kalau ada suaranya terdengar repetitif, sering dan panjang, berarti di sekitar situ akan ada yang meninggal. Lalu katanya kalau suaranya atau si burungnya muncul dekat jendela, berarti pertanda di rumah itu mungkin akan didatangi makhluk astral, seperti itu katanya. Tapi yang lebih merinding ketika ada suara burung itu terus lu bales pakai siulan. Jadi intinya kalau lu bales siulannya, kicaunya, suaranya, lu akan membuka pintu supaya hal-hal gaib itu masuk ke dalam diri lu, seperti itu. Ya kembali lagi, entah ini cuman legenda atau memang secara sejarahnya memang ada dan diturunkan secara melalui mitos. Semuanya kembali lagi pada lu semua. Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu seperti biasa, kita mau react video tentang burung wik-wik, tentang burung itu namanya, kedasih, yang burung pembawa berita buruk, burung kematian. Tapi balik lagi ya, jangan terlalu serius lah. Kita seru-seruan aja. Kita cek ombak. Kalau si burungnya, ini burungnya, gue juga belum tahu. Jujur, belum pernah lihat, belum pernah nyari, baru kali ini nih. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita gas aja. Suara ini sering terdengar tiap sore dan pagi. Wah, rajin juga nih burung ya. Sore,
dan pagi. Ya mungkin jadi alarm juga ya. Yes, ini. Iya, ini suaranya ya. Seperti ini. Quick, 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 quick. Bukan begitu. Burung ini dikenal sebagai burung orang meninggal, teman-teman. Coba dengar suaranya deh. Gimana, udah familiar belum? Katanya burung ini membawa berita kematian, teman-teman. Nama burung ini adalah burung kedasi. Kalau kalian percaya nggak sama mitos ini? Dan nama burung ini apa di daerah kalian? Burung ini dikenal sebagai burung orang meninggal, teman-teman. Coba dengar suaranya. Iya ya, bener-bener. Ya berarti memang turun-temurun sih mitos ini disebarkan dari zaman nenek moyang kita seorang pelaut sampai nenek moyang kita seorang peneliti burung. Oke, next, burung kedasi, si burung mistik. Gua gagal fokus ini. Burung kedasi, si burung mistik, di bawahnya burung kedasi gacor. Coba kita lihat komennya ya. Ini jenis apa bang? Lah, kedasi ini. Kicaunya agak serem ya. Ini burung kok berbeda sama burung kedasi? Lah iya apa? Iya ya, gue kagak ngeh. Ya mungkin lah. Coba. Ini kedasi kelabu kah mas? Ya, mungkin ya. Pakannya pakai apa bosku? Pakai kroto. Next, susah nemuin burung yang satu ini. Ada bunyinya tapi nggak pernah nampak. Ya mungkin kamuflasenya bagus kali. Ini warnanya aja begini, warna pohon batang tanah. Ini sama genteng aja mirip nih. Ya nggak? Burung sirip uncuing, burung tuwu, burung penuh mitos dan berharga tinggi. Wah, apa-apa yang deket-deket mitos tuh harganya tinggi-tinggi ya. Toke, nanti kita bahas ya toke ya. Kayaknya seru tuh. Toke sampai miliaran, sampai burung ngantuk kayaknya, matanya merem begini. Coba kita lihat komen. Tiap maghrib bunyi burung ini ya, kalau nggak salah biasanya sore sih ya. Ini ada di belakang rumah temanku, katanya burung ini lumayan serem dan katanya teman aku susah tidur waktu malam, suaranya sama kayak di belakang temanku. Makasih. Next, suara burung wiwik Kakomantis merulinus, sang pembawa kabar buruk. Dah, ini mas audionya doang. Next, burung kedasi. Ini ada burungnya. Ini sih perkara apa ketangkep atau enggaknya ya tergantung keuletan ya dan kesabaran. Ya kurang lebih seperti itu ya untuk react video. Burung camar, 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 camar. Jadi sebetulnya ternyata ada burungnya ya. Gak mungkin AI kan. Jadi cuman kalau memang mau nyari harus bersungguh-sungguh. Karena ya tadi kalau lihat tekstur warna tubuhnya nyaru ya sama pohon, daun, tanah. Jadi ya itu memang harus, kalau mata kayak gue kacamata begini udah skip. Apalagi nyarinya misalnya sore gitu atau subuh, agak kelihatan. Oke, next. Sebagai pengantar sebelum penutup di akhir, gue akan bacain komen yang udah masuk. Kembali lagi ini sebagai hiburan aja ya komen-komennya. Jangan dianggap santai. Jangan dianggap santai, anggap serius. Anggap santai aja.
supaya seru-seruan. Komen pertama dari BCT4425. Gue suka suara burung ini. Dulu saat kecil main di hutan bareng teman-teman pas pagi-pagi. Sering banget denger suara nih burung. Sekarang udah dewasa kalau denger nih burung keinget masa kecil. Oh tapi ada yang suka nih ya si suaranya. Berarti dia nggak masalah kalau si burung ini bertengger di jendela, di belakang rumah, di pohon-pohon. Oke, next. Dari Dips 9056, kedasi sering dikaitkan dengan pembawa berita sial. Kematian mungkin karena cara mereka menambah populasi yang cuma numpang di sarang burung lain dan membuang anakan burung penghuni asli sarang tersebut. Jadi kesan kedatangannya aja udah nggak baik, terutama bagi spesies burung lain. Berarti sifat dasarnya memang kurang baik ya. Ya sok-sok lah, 11-12 kayak kita, kayak manusia. Kita sebagai manusia juga jangan sok-sok kayak burung ya. Burung juga kagak sok-sok kayak manusia. Next, dari Cok Ramesti. Zaman dulu saya sering mendengar burung ini hampir setiap pagi. Sekarang rasanya sudah tidak ada lagi. Ya, udah mulai berkurang memang ya sepertinya. Patut dilestarikan berarti. Tapi gue kadang masih suka denger ya. Berarti ada tapi nggak banyak mungkin. Kalau zaman dulu kan mungkin 20 tahun lalu masih banyak kebun, masih banyak areal-areal rimbun, jadi tempat buat dia tinggal juga banyak. Kalau sekarang kan dikit-dikit gedung, dikit-dikit kafe, dikit-dikit perumahan, dikit-dikit gitu. Next, Tiu Zerhaz. Bukan mitos, temenku hampir die pas ambil kelapa buat dikasih ke saudaranya sama emaknya. Pas temenku naik pohon kelapa lagi, ada petir menyambar ke daunnya. Ya apa urusannya masih burung? Kata burung, gua lagi yang kena. Ya itu namanya pohon kelapa, John. Pohon kelapa menjuntai tinggi, buahnya di atas. Itu temen lu ngambil kelapa pas mendung kali, jadi disabet tuh sama petir. Jadi bukan salah burung sih, kasihan si burungnya. Komen terakhir dari Bucek 2247. Kicauan ini selalu bunyi di pohon mangga tetangga depan rumah saya sore dan malam. Kicauannya hilang setelah salah satu penghuninya yang menganut ilmu hitam mod pip. Oke, di sensor saja ya editor. Sakit berbulan-bulan menjelang ajal, setiap azan berkumandang teriak-teriak kesakitan. Burung ini selalu mengira lagi-lagi burung dijadikan kambing hitam. Lebih baik kambing guling enak bang. Ya, lagian lu nih lihat, lu dengarkan baik-baik kalimat pertama. Kicauan ini selalu bunyi di pohon mangga tetangga depan rumah saya sore dan malam. Berarti dia notice pohon mangga tetangga bener-bener ya. Wah, udah ngecengin buahnya nih. Jangan-jangan nih si Bang Bucek. Oke. Tadi adalah komen terakhir sekaligus sebagai komen penutup ya. Buat lu teman-teman yang mau komen-komen, silahkan drop your comment di bawah. Don't shy, jangan malu-malu. Nggak perlu mikir cerita lu atau bahan foto atau video lu itu palsu atau asli ya. Kirim aja, kita buat seru-seruan aja. Dari semua tayangan yang sudah gue sajikan, ya mungkin gue menyimpulkan beberapa ya. Intinya mitos harus selalu ada buat menjaga baik itu ekosistem, baik itu budayanya, baik itu kehidupannya. Jadi mitos
nggak akan bisa, nggak akan apa ya, sejarah nggak akan ada kalau mitosnya sendiri juga nggak ada gitu. Jadi sejarah dan mitos harus bersandingan. Soal percaya atau nggak percaya, yakin atau nggak yakin sih, itu balik lagi ya ke kitanya. Kalau buat lu yang yakin bahwa ini burung adalah burung-burungan, silahkan. Kalau yang tidak yakin juga ya silahkan. Jangan lupa klik subscribe, like, dan dislike kalau lu nggak suka video ini. Share sebanyak-banyaknya. Atau lu komen ada yang punya pengalaman nggak dengan burung ini? Kenal banget pengalaman sama ini burung. Ya maksud gua pengalaman ketika gua denger burung ini, nafsu makan gue meningkat, seperti itulah. Aduh, gue jadi batuk. Jangan biarkan video ini berhenti di lu. Mungkin hari ini, malam ini, siang ini, sore ini, subuh ini, giliran lu yang bakal denger suara si burung wik ya. Jadi siapin aja mental lu. Jangan lupa kirim-kirim hal-hal yang berbau horor, misteri, apapun itu. Karena hal yang menurut lu horor, masa iya sih horor? Dalam tradisi banyak daerah di Indonesia, suara burung ini bukan hanya pertanda, tapi sebuah peringatan bahwa akan ada sesuatu atau seseorang atau hal yang sedang mengawasi kamu atau siapapun itu. Lu semua boleh percaya, boleh kagak. Yang pasti hari ini, malam ini, pagi ini, sore ini, ketika lu di rumah atau ketika lu di jalan dan lu dengar suara itu, coba lu yakinin apa itu cuma suara burung. Setan takkan pernah menyerah. Dia akan datang lagi setiap saat untuk menyesatkan manusia dari jalan Tuhan, dan dia pantang dikalahkan kecuali oleh orang-orang yang beriman.